penting, karena kalau sekedar tahu nggak dimanfaatkan, ya iman-iman nggak dimanfaatkan tuh artinya tidak dijadikan referensi rujukan yang jos gitu. Padahal kualitas tulisan kita itu terlihat dari josnya referensi yang kita ambil begitu ya. Makanya kita kemarin sudah berkenalan dengan Perpusnas RI, itu sangat membantu IAIN karena Perpusnas RI itu sudah melanggan setahun itu bermiliar-miliar untuk kita manfaatkan. Jadi masuk saja, kemarin sudah dikasih passwordnya ya, dengan nama IAIN Salatiga, itu digunakan bareng-bareng nggak apa-apa, atau mendaftar sendiri. Mendaftar sendiri sok lupa ya, nggak apa-apa. Mendaftar sendiri boleh, pakai password kami ID, dan password kami juga boleh, kami itu umum ya, siapa yang akses silakan akses di situ. Nah, kalau akses download tok Bu, wah kebek komputerku gitu ya. Nah, makanya kita kasih tas. Jadi tas itu bisa dibawa kemana-mana Ibu. Misalnya kita masukkan tas Zotero ya. Nanti kita pergi nggak bawa laptop, hanya bawa flash disk. Tas Zoteronya kita copy di flash disk kita, ya sudah jadilah. Jadi kita nggak membawa buku teng-teng waktu saya ingat sekali waktu skripsi gitu ya, munakosah itu. Teng-teng buku Bu. Kalau ini tidak, diperlihatkan aja tas virtual kita Zotero. Di situ referensi yang kita pakai mau 10.000 istilahnya, kalau referensi kan bacaan ya, tidak semua masuk referensi. Apa yang sudah kita baca yang mensupport penelitian kita, yang mensupport tulisan kita itu ada di tas virtual kita. Jadi mudah sekali. Jadi bisa dibawa itu, jangan kira kalau tasnya tidak bisa dibawa enteng, flash disk ya. Jadi kita copy seperti file biasa, tetapi dalamnya beribu-ribu bisa Bu, karena itu pakai sistem gitu ya, pakai sistem. Jadinya kita terbantu oleh internet. Wah ini tertarik seharusnya ini, karena saya begitu karena ini kalau nggak ada tugas dari Bu Masliha pasti nggak akan berkenalan dengan Zotero. Maka tugas itu kadang berkahi Bu, Bapak. Berkahinya gimana? Berkahnya kita jadi bisa gitu, jadi mau berkenalan, jadi akhirnya kita punya skill yang lebih dari teman-teman lain, dan itu menjadikan kualitas kita bagus. Kalau nulis bagus tuh marem nggak kira-kira? Marem banget gitu nih. Apalagi pasca itu sudah tidak di level teknis, tetapi sudah advance ya. Advance tuh maksudnya sudah jadi advokat ya, walaupun lewat tulisan-tulisan karya ilmiah begitu. Ya. Halo semuanya, bisa dipahami ya yang saya sampaikan ini, nyemangati dulu. Jadi belajarnya itu mudah. Tinggal semangat kita. Semangatnya mungkin nanti Bu Masliha bisa memberikan tugas. Semua tugas saya itu harus pakai citasi Zotero. Nah, nanti akhirnya bisa. Kalau kita tidak di-pressure begitu, kemarin kenapa saya minta yang manual, yang masih referensinya pakai referensi ketik, atau Bu Siti Aisyah kemarin footnote-nya, citasinya itu pakai ketik atau pakai yang citasinya referensinya MS Word atau apa Bu? Saya masih ketik sendiri. Ketik itu akan ini nanti lama ya, ada kekeliruan baik koma, titik, itu nanti menjadi kendala dalam seleksi jurnal. Jadi manfaatnya yang juga penting Ibu, ketika kita pakai Bapak Ibu, ketika pakai Zotero itu akan meminimalisir similarity. Kalau ada cek plagiarismenya, biasanya pakai Turnitin ya. Sebelum masuk jurnal itu pasti ada cek similarity-nya, itu pakai Turnitin. Nah ini ya Mas silakan share screen Bu, sudah bisa. Saya sudah bisa share screen. Oke, Sunujos. Oke, sambil saya buka ya. Oke, kita tadi sampai mana ya? RG gitu ya. Download. Nah, nanti akan masuk seperti ini.
Oke, atau kita agak cepatan saja. Sudah semuanya? Ya, kita anggap sudah. Ataupun nanti kalau memang perlu saya pandu untuk, ini tahu dulu cara menginstal, mudahnya menginstal. Karena tidak ada aplikasi yang dipakai kok susah itu nggak akan dipakai gitu. Jadi langsung di-image-kan aja. Yang install Zotero gampang, karena kalau susah itu ditinggal orang. Makanya saya bilang ini jangan terlalu beban menginstal ini karena mudah. Maka saya hanya ngasih materi saja sudah jalan begitu ya. Ya nanti pokoknya kita yes dulu ya sudah menginstal gitu. Ini caranya, stepnya kita HTTPS. Ya, ini sudah ada www.zotero.org/download, itu sudah ada biasanya linknya di Google ya. Ya, kemudian kita yang ini tahu klik install Firefox. Jadi dua yang kita install, Zotero yang connect dengan Firefox dan yang connect dengan Windows kita, MS Word kita. Dua ya. Jadi kita install satu dulu ya, yang Zotero connector yang untuk browser ya. Save to Zotero from your browser atau install Firefox connector. Oke, selanjutnya ikuti saja biasa kan, add, kemudian got it gitu ya. Nah, selesai itu yang untuk Firefox-nya selesai. Nah, install yang kedua, tetangganya sebelahnya. Zotero 5.0 for Windows, download saja. Ya, setelah kita download, nah, ya mau download, ya kita klik add, akan menambahkan ke hadis kita. Apa continue to installation? Yes, ini continue ya, klik continue. Nah, ini sudah kita download itu ya. Nah, udah save aja. Udah save, dia berproses karena memang kita harus download dan nanti kita install. Ini sedang menginstal. Nah, langsung kalau kita menginstal kan langsung ada masuk ke open source-nya. Kita menginstal di mana tadi ya. Jadi klik 2 kali. Nah, ini run. Diklik 2 kali kan berarti menginstal ya untuk running-nya ya. Klik run, kemudian ya seperti kita menginstal. Yes, ikuti saja next. Ikuti saja install. Ya, sudah selesai itu finish untuk menginstal. Ya, kemudian setelah menginstal kita cek apakah hasil instalan kita sudah oke gitu ya. Nah, ini tampilan ketika tampilan Zotero. Jadi nanti Zotero yang ada di kita setting dulu ini kalau nanti saya bukakan. Jadi nanti teman-teman akan terlihat seperti ini. Jadi ini masih kosong nih, belum ada ya. Jadi nanti kita akan taruh dulu. Saya tadi bilang tasnya bisa dibawa mana-mana. Nah, biar bisa tasnya dibawa mana-mana, kita ingat-ingat dulu kita taruhnya di, nah, bagaimana kita membuat backup di komputer kita ini di My Library ini. Nah, di sini edit preference, ya, edit preference. Kemudian kita, taruh mana ini? Nah, ini aja file and folders. Kalau reference tadi akan masuknya di advance, kemudian file and folders, kemudian choose. Ini ada nih, ada choose. Silahkan pilih di mana, misalnya di D. Enggak punya D, Bu, ya ditaruh di mana, atau yang penting ada di komputer Bapak Ibu sekalian dan tahu di mana gitu ya tempatnya. Ya, kemarin saya masukkan di D nih. Terus nama foldernya, new folder ya, di D, kemudian saya kasih nama, biar saya ingat, Zotero 2021. Gitu ya, biar saya ingat. Saya tuh Zotero-nya ada yang namanya Zotero laptop, Zotero rumah itu komputer rumah, Zotero kampus gitu ya. Jadi agar kita ingat, kita buat artikelnya di mana, kemudian kita mendownload ataupun mensitasi di mana gitu source-nya gitu kan. Dan itu bisa kita copy. Zotero 2021 saya tulis di laptop, ketika saya di kantor saya bawa ini Zotero 2001 laptop misalnya. Saya teruskan nanti di di kantor gitu kalau memang urgent untuk selesai. Nah, kemudian
Yes, ya, use the new directory tadi sudah betul, mau diganti di D gitu, atau diganti di E, nyimpennya backup-annya gitu. Yes, gitu. Nah, sudah keluar, masuk lagi Zotero karena kita sudah baru mengganti wadahnya. Tadi wadahnya entah di mana, sekarang sudah ditentukannya wadah backup-annya di D. Itu ya. Nah, ini kalau kita buka Word, nah, yang berhasil membuka menginstal Zotero-nya itu di MS Word itu akan terlihat seperti ini. Nah, klik Zotero dia akan terlihat seperti ini. Ini berarti berhasil ini sudah. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Jadi ini ketika kita nanti di sini layar PC kita akan ada Zotero, klik seperti ini, klik 2 kali akan muncul yang ini tadi, akan muncul ini. Nah, dan ketika kita akan mensitasi di MS Word, maka kita panggil dulu yang Z-nya ini, kita panggil dulu. Jadi dua-duanya itu sehidup semati. Jadi Zotero kita nyalakan, baru kita bisa membuka MS Word dan juga membuka Google Explorer kita atau membuka internet kita, browsernya dibuka karena kita kan ngambilnya. Jadi ini alat yang menyambungkan antara yang ada di online dengan web dengan MS Word tulisan kita. Jadi kan ini alatnya yang menyambungkan, kita mensitasinya dari online, kita sambungkan bisa mensitasi secara langsung lewat MS Word dengan alat ini. Jadi ini mediatornya. Jadi mediatornya harus dinyalakan, kemudian websitenya dinyalakan, internetnya dinyalakan, atau website perpus dinyalakan karena kita akan ngambil referensi dari situ. Kemudian MS Word-nya juga dibuka. Itu. Nah, ini nanti akan terduplikasi seperti ini. Nah, ini silakan buka Google Scholar atau website perpus ya. Oke, kita praktek ya. Ini sudah. Nah, ini nanti kalau kita mendownload, ini ada metadatanya. Bisa langsung full text-nya. Jadi kita nggak akan kehilangan kehilangan jejak referensi kita sudah di kantong virtual kita dan bisa dibawa kemana-mana. Walaupun ini ada kapasitasnya sih. Nanti kalau kapasitasnya habis ya kita pakai folder yang baru gitu kan. Oke. Nah, ini tampilannya harus praktek ini. Nah, ini untuk menambah jurnal secara manual ataupun saya yang bilang plusnya dari plusnya Zotero dari Mendeley itu apa? Ini di sini. Saya suka yang ini karena memang referensi kita kan perpus kan punya buku juga ya, bukunya bagus-bagus dan yang terbaru juga. Maka saya butuh ini. Jadi ketika saya punya buku yang di internet saya males nulis metadatanya gitu dan di internet tidak ada metadatanya, maka saya tulis ISBN metadata judulnya, kemudian pengarangnya, penulisnya, tahun terbit, penerbitnya itu sudah masuk. Karena kita membuat limitation ya, membuat batasan. Kita akan yang cari yang full text aja deh gitu ya. Kemudian saya yang tahunnya yang terbaru lah 2000 ke atas gitu. Nah, ini 98. Bentar, kurang geser sedikit. Ini 98 ke atas. Oke, enggak 98 ke atas dan ini gitu ya. Saya yang ini ada 25 ini begitu kita geser kan dia oke, yang 25 ke atas deh biar tambah sedikit gitu ya. 25 ke atas 2005 publikasi tahun 2005 sampai 2022. Wah, marem kita sudah menentukan kriteria yang kita cari yaitu pendidikan anak usia dini baik buku maupun e-book ataupun yang lain yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini. Nah, ini kan kita nggak mungkin download satu full text semua kebek nanti ya, penuh nanti hard disk kita. Oke, kita gunakan Zotero-nya.
Tadi saya sudah aktifkan dulu, saya perlihatkan, saya mengaktifkan dulu ya. Nanti kalau ini sudah aktif, berarti ada seperti ini. Terlihat ya? Terlihat Bapak Ibu semuanya? Terlihat Ibu. Iya. Jadi ini tandanya, tanda kuning ini dan terlihat seperti ini listnya, artinya ini sudah connect, sudah Zotero-nya sudah bisa dipakai. Alatnya tadi sudah saya nyalakan gitu. Kalau alatnya belum saya nyalakan, Z tadi yang ada di layar tadi itu nggak akan nyala, dia harus dikonekkan gitu ya. Begitu nggak connect berarti nggak saya, oh ternyata belum tak nyalakan tuh alatnya gitu kan. Oke, misalnya kita satu aja ya, yang pengen yang mana ini? Ini academic journal, ini report, ini academic journal, ini academic journal, oke. Ini government, ya kita tentukan aja. Oh, salah satu misalnya saya pengen yang ini nggak report lah, academic journal yang Early Childhood Education Program for Improving the Development ini. Oke, berarti nomor 2 ya. Nomor 2 ini yang ini, klik. Kalau klik semua ya boleh, tapi kan kita melihat judulnya kok nggak terlalu melebar ataupun nggak fokus gitu kan. Aku pengen fokus pada achievement-nya kok, berarti yang ada achievement-nya ya, achievement itu yang kita cari. Oke saja, oke, kemudian dia akan berproses ya, dia akan masukkan metadatanya. Wow, tidak hanya metadata. Okay. Baru di record nih. Oke, ternyata tadi begitu saya klik, itu yang masuk metadatanya saja, karena memang berbayar ya Bapak Ibu. Kalau berbayar kita hanya dilingkan, masuk ke sini wong kamu bayar gitu. Tapi kan kita memang bisa akses, karena linknya kan melewati Perpusnas RI tadi. Nah, coba kita sekarang lihat ya, apakah Early Childhood Education Program for Improving the Development and Achievement ini sudah masuk di kantong atau tas Zotero kita. Kita akan lihat. Saya stop browser. Ini Zotero saya. Oke, bentar. Zotero saya belum terlihat apakah ini browsernya saya. See all Windows. Oke, Mas Uno, di mana saya menemukan Zotero saya? Oh, di bawah. Ini loh. Saya kurang scroll. Oke, sudah terlihat Zotero saya?